Bab 42. Gadis yang selalu menegang, bahkan tak sadarkan diri, ketika bertemu dengannya. Orang yang menyumbangkan ginjalnya dengan sukarela kepada Amel. Dan Amel yang selalu mengatakan bahwa dia adalah Adisti, adik mereka ini, terlalu rumit. Bertahun-tahun ia mencari keberadaan adiknya yang tak berjejak, tanpa ada petunjuk apapun yang bisa ia gunakan. Melainkan hanya bermodalkan ingatan. Namun apa? Bahkan ingatannya tak berguna. Dia lupa jika mereka terus tumbuh, hingga adiknya yang dulu kecil juga ikut tumbuh di tempat yang tak pernah ia ketahui. Nanta meremas rambutnya karena kepalanya hampir pecah. Sebulir air bening lolos dari sudut matanya. Nanta melirik ke arah rumah minimalis di seberang jalan sanan rumah yang sempat ia datangi beberapa kali minggu lalu, tapi gerbang itu tak pernah terbuka. Tidak untuknya yang menjadinya penyebab. Keadaan Adisti kritis beberapa minggu lalu. Dengan perasaan kalut luar biasa, ia turun dari mobilnya mendekati gerbang tersebut. Baru langkahnya sampai di sana, ia melihat Adisti keluar dari pintu rumahnya. Namun keberanian Nanta seolah sirna begitu saja, sehingga bersembunyi di balik tembok yang entah dapat menutupi tubuhnya atau tidak. "Sedang apa Anda di sini?" Nanta tak mendengar langkah apapun sejak tadi karena lamunan yang merenggut dunianya. Nanta yang tadi membungkuk mendongak melihat wajah itu. Lalu tanpa berpikir dua kali ia benar-benar menjadikan tanah sebagai tumpuan lututnya, bersimpuh di hadapan Adisti. Maaf, diri Nanta yang bahkan tak punya keberanian untuk melihat kembali wajah itu. Bayang-bayang mimpi buruk yang kerap menghantui tidurnya berputar bagaikan kaset rusak. Berdiri, desis Adisti tajam. Nanta menggelengkan kepalanya. "Aku bilang berdiri." "Takkan Adisti." Laki-laki itu menuruti perintah tersebut, kemudian menatap wajah adiknya itu dengan sendu. Inikah jawaban kenapa ia tak asing melihat wajah Adisti ketika pertama kali bertemu dia di kantor sahabatnya, Rehan? Inikah arti dari perasaan khawatirnya ketika melihat Adisti tak sadarkan diri? Inikah sebabnya ada perasaan tidak tega untuk menyakitinya beberapa minggu lalu, tapi pada akhirnya ia tetap melakukannya? Dalam satu tarikan, ia mendekap tubuh yang baru ia sadari jika tubuh itu kurus. Tak ada lagi ketegangan di tubuh itu seperti yang lalu-lalu. Justru yang ia rasakan sekarang adalah aura dingin tak tersentuh. "Maaf," lirihnya lagi. "Maaf untuk yang mana?" Adisti sedikit antipatis terhadap satu kata tersebut, kata yang selalu menjadi favoritnya, namun sekarang menjadi kata yang tak ingin didengar. Tidak jika itu ditujukan untuknya, untuk membuangku lagi. Atau untuk tamparan kala itu. Atau untuk bentakan yang kerap Anda layangkan kepadaku dulu. Tanya Adisti. Apa yang membuatnya trauma terhadap Nanta adalah bentakan dan tamparan yang dulu pernah ia rasakan. Bukan hanya pipinya yang sakit kala itu, namun juga hatinya yang teriris. Dan Adisti tidak tahu kenapa sekarang laki-laki yang belum juga melepaskan dekapannya itu mengganti panggilannya. Jujur hati Adisti semurah itu, karena pada satu sudut di dalam sana ia merasa perasaannya menghangat, namun tak juga membalas pelukan itu. "Untuk semuanya, untuk semua aku minta maaf." Berkali-kali Nanta mencium kepala adiknya. Tanpa Nanta sadari, Adisti tersenyum miris kepada dirinya sendiri, karena perlakuan begini saja membuatnya lemah. Dekapan Nanta hangat, sehangat dekapan singkat yang ia rasakan kemarin, sebelum mendorongnya kembali pada jurang yang membuatnya hancur berkeping-keping. Saat itulah Adisti mendorong tubuh Nanta menjauh. Perasaan takut setelah kata maaf itu terucap, Nanta yang tak siap justru terhuyung sedikit ke belakang. "Anda datang ke sini untuk membuangku lagi." "Maaf Anda untuk membuangku lagi. Aku sudah berjanji untuk kita, keluarga Anda, dan aku tidak terlibat satu sama lain, dan semuanya akan berjalan seperti biasa. Kalian dengan hidup kalian, dan aku dengan hidupku." Kali ini air mata Adisti hadir lagi, setelah ia mengira matanya sudah kering, dan hatinya yang sudah remuk redam. Nanta hanya menatap adiknya, tak benar-benar mengerti dengan apa yang dikatakan. Dada Adisti semakin sesak. Kenapa untuk melawan saja berat sekali ketika melihat tatapan lembut Nanta ke arahnya. Tak ada mata elang seperti menyoroti mangsa yang sering membuatnya takut setengah mati. "Apa maksudmu, Adisti?" Nanta menyuarakan tanya yang terlintas dalam benaknya. "Sebenarnya apalagi yang kalian inginkan dariku?
Adisti sudah lelah dengan sekelumit rasa sakit bercampur perih dalam hidupnya. Kemarin ayah Anda menemuiku untuk tidak mengusik keluarga kalian. Sekarang Anda datang ke sini dengan tujuan apa lagi? Mari kita buat ini sederhana. Apa yang ayah katakan padamu? Nanta berdesis marah. Bukan pada Adisti melainkan pada ayahnya. Aku tidak tahu ini layak dikatakan atau tidak, tapi aku hanya ingin menyampaikannya saja pada Anda. Jika penyesalan yang kalian tunjukkan hanya karena aku sebagai pendonor ginjal untuk adik Anda tidak perlu merasa sungkan. Aku hanya perlu melakukan itu untuk setidaknya aku merasa bahwa hidupku benar-benar bermanfaat untuk orang lain. Tidak perlu merasa tidak enak atau apapun sejenisnya. Adisti tersenyum, mengusap sisa air mata di pipinya. Aku sudah lelah, Tuan, terlalu lelah hingga rasanya aku ingin menyerah. Adisti, Nanta berujar pilu. Adisti menggelan, bukan kepada Nanta namun kepada dua orang yang baru saja turun dari mobil dengan emosi yang membuncah. Nanta langsung tersungkur ke tanah setelah Sodik menghadiah satu buah bogeman mentar di pipi pria itu hingga mengeluarkan darah segar. Sodik kembali menarik kerah kemeja yang dikenakan Nanta tanpa perlawanan dari sang lawan. Dipukul berkali-kali pun mungkin tak akan bisa membayar sakit Adisti selama ini, bahkan sedikit saja. Nanta tak berkutik, ia dapat menangkap emosi yang terpendam dari Sodik. Bukannya marah, ia justru ingin berterima kasih kepada Sodik karena sudah merawat adiknya dengan baik. Dokter, panggil Adisti Leman. Saat mereka sudah di dalam rumah, setelah Haris menyeretnya ke dalam rumah, bagaimana keadaannya? Tolong bawa dia ke rumah sakit, katanya sambil menunduk. Tak berani melihat Haris yang sudah tidak tahu ngomong apa lagi. Abi, Adisti menghampiri abinya yang baru masuk dengan nafas yang masih belum stabil. Ini kali pertama ia melihat abinya lepas kendali. Kemudian ia memeluk Sodik erat. Tak lama Fatmah dan Nuri datang. Fatmah yang kadar kekhawatiran sudah tinggi langsung bertanya dan menghampiri suami dan anaknya. Sejujurnya Fatmah kasihan dengan Nanta karena selama seminggu terakhir ini menunggui rumahnya tanpa pernah absen sekalipun. Setiap sore sepulang kerja Nanta selalu menyambangi rumahnya tanpa sekalipun dibiarkan masuk oleh Sodik. Laki-laki itu tak kapok meski Sodik sudah menghajar waktu itu. Jika Adisti ingin keluar maka Sodik akan menemaninya kemanapun itu. Sebaliknya jika Sodik tidak bisa, maka Adisti tidak akan diperbolehkan untuk keluar. Fatmah merasa suaminya benar-benar menjadi ayah yang protektif. Ia sendiri pun menjadi sasaran keprotektifan Sodik. Hari semakin malam. Akhir-akhir ini juga cuaca sangat tak menentu. Entah bagaimana Nanta masih bertahan di sana tanpa adanya pengusiran yang dimaksud. Ia mengetuk pintu kamar anaknya. Boleh Umi masuk, Nak? Tanya Fatmah. Adisti berbalik badan untuk melihat Uminya lalu mengangguk. Apa yang anak Umi pikirkan, sudah malam begini? Tanya Fatmah. Karena jam sudah menunjukkan pukul 10 malam mau cerita. Fatmah tahu jika Adisti tidak tega dengan Nanta yang berada di luar sana. Adisti berpindah tempat duduk di atas kasur di samping Uminya, lalu memeluk wanita itu dari samping, menyandarkan keningnya di bahu Fatmah. Aku bingung, ucapnya. Hari di mana aku ke rumah sakit bersama Nuri orang itu menemuiku. Fatmah memilih untuk tidak menyela meskipun ia penasaran dengan siapa gerangan yang dimaksud oleh Adisti. Adisti memulai ceritanya tentang kejadian di rumah sakit, semuanya tanpa terkecuali. Ia menggeram saat Adisti mengatakan bahwa Nuri meninggalkannya ke toilet padahal ia sudah mengingatkan keponakannya untuk tidak meninggalkan Adisti sendirian. Fatmah mengelus punggung anaknya kemudian ikut menangis bersama. Aku takut dia juga akan melakukan hal yang sama, Umi. Kata Adisti mengakhiri ceritanya. Kata orang itu yang dimaksud Adisti, Fatmah tahu itu siapa, dan kata dia yang baru saja terucap pasti ditujukan kepada Nanta. Mau dengarkan saran Umi, Nak? Adisti tidak menjawab, namun Fatmah tahu anaknya itu akan mendengarkannya dengan baik terlepas ia akan menerima atau tidak. Fatmah menghela nafas kecil. Ia masih mengusap punggung Adisti yang masih setia memeluknya dari samping. Umi hanya memberi saran sebagai ibumu, sebagai orang tuamu. Ayo selesaikan semuanya, sayang. Selesaikan tanpa ada sedikit pun yang tertinggal. Meskipun Umi rasanya tidak rela kamu menemui mereka, karena Umi takut kamu akan meninggalkan Umi. Tapi masalah ini tidak akan selesai jika salah satu dari kalian menghindar. Sayang, sekarang Fatmah menghadap kepada Adisti memegang kedua tangan anaknya. Sayang,
Kamu tahu Umi mendukungmu jika kamu ingin membalas mereka, jika itu membuatmu lega. Tapi apa hati ini akan tega, sayang? Fatmah menunjuk dada Adisti. Umi akan jauh lebih bangga jika kamu membalas mereka dengan memaafkan. Nak, Umi gak tahu seberapa besar kamu terluka, dan Umi tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi hatimu yang mungkin tidak lagi utuh. Fatmah mengangkat dagu anaknya yang menunduk. Ia mengenal Adisti, jika anaknya mempunyai hati yang lembut, Adisti tidak akan pernah tega untuk menuruti kemauan nafsunya yang menyuruhnya untuk memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti yang telah mereka lakukan dulu kepadanya. Berdamailah dengan masa lalumu, sayang. Ikhlaskan semuanya karena itu satu-satunya cara untuk mengembalikan hati yang sudah terlanjur patah. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, nak? Ngadistinya Umi tidak pernah membohongi hatinya sendiri. Lakukan apa yang benar-benar hatimu ingin lakukan. Sayang, bukankah Allah sudah mengatakan bahwa Allah menurunkan sesuatu berdasarkan kadar kemampuan hambanya? Berbanggalah, nak. Karena kamu bisa bertahan sejauh ini, tidak akan lepas dari perhitungannya. Karena jika itu Umi gak akan yakin bisa bertahan. Sayang, Umi kadang iri sama kamu, Adisti. Umi, liri Adisti sangat pela, menatap Uminya sendu. Lakukan, sayang, lakukan apa yang hatimu minta. Apapun itu Umi dan Abe dan Sided. Fatmah mengelus perutnya. Kami akan selalu mendukungmu. Jangan hianati hati kamu, sayang. Adisti menatap Fatmah penuh makna, lalu kemudian bangkit setelah mengumpulkan keyakinannya untuk benar-benar menghadapi apa yang seharusnya menjadi takdirnya. Saat ia berbalik ada Haris dan Sodik di ambang pintu kamarnya, menatap dengan ekspresi yang berbeda. Haris tersenyum hangat, sementara Sodik garis wajahnya tak membentuk ekspresi apa-apa. Adisti diam, namun kemudian menuju lemari pakaian yang ada di dekatnya, mengeluarkan sebuah kotak berwarna hitam yang tersembunyi rapi di bawah tumpukan baju. Dadanya mulai memburu, menahan sesak yang kian menekan. Perlahan ia meletakkan koyak itu di atas ranjang di depan Uminya. Kemudian melihat lagi ke arah Sodik dan Haris memberi. Kedua laki-laki di sana masuk mendekati kepada Fatmah, lebih tepatnya pada kotak hitam di sana. Ia tetap berdiri, sementara 3 orang itu duduk di atas kasur. Boleh kami membukanya? Tanya Fatmah pelan. Adisti mengangguk ragu.